Sahabat belajar Herman RN Channel, saya ingin katakan bahwa kita beruntung terlahir sebagai putra-putri Indonesia, terlahir di tanah tercinta bernama Indonesia, sebuah negeri yang kaya raya, kaya hasil buminya, kaya suku bangsanya, kaya etnisnya, juga kaya dengan bahasa dan budayanya. Semua kita tahu bahwa negara kita pernah dijajah oleh Belanda, pernah dijajah oleh Jepang. Bahkan jauh sebelum itu, sebagian wilayah tertentu di Indonesia pernah dijajah oleh Portugis, pernah dijajah oleh Inggris. Banyak sekali bangsa-bangsa besar, bangsa-bangsa hebat di luar sana menjajah negeri ini. Satu hal yang membuat kita bangga bahwa setelah Indonesia merdeka, tidak satu pun, ingat, tidak satu pun bahasa yang menjajah negeri ini kita gunakan sebagai bahasa kita, baik sebagai bahasa pengantar maupun sebagai bahasa resmi tingkat negara. Tidak ada. Berbeda dengan negeri atau negara-negara lain. Katakanlah negara adidaya Amerika Serikat, ternyata bahasa negara mereka adalah bahasa Inggris. Kita tahu dalam sejarahnya Amerika Serikat pernah dijajah oleh Inggris. Kita juga lihat negara-negara besar yang lainnya. Australia, mereka tidak punya bahasa nasional, katakanlah bahasa Australia, tapi mereka punya bahasa Inggris. Nah, menariknya, Indonesia yang kaya suku bangsa, kaya etnis dan budaya, disatukan oleh bahasa persatuan, disebut dengan bahasa Indonesia. Padahal kalau kita cermati, di Indonesia ini tidak kurang dari 700 bahasa yang hidup, tersebar di seluruh pelosok. Sekali lagi, bahasa yang beragam tadi, bahasa yang banyak sekali jenisnya tadi, disatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dan ini sudah diikrarkan oleh para pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928. Saat ini adalah bulan Oktober, diperingati sebagai bulan bahasa, bulannya pemuda, bulannya wujud bahasa persatuan Indonesia. Mari kita simak bagaimana proses bahasa di Indonesia ini. Sahabat belajar sekalian, melihat banyaknya jenis bahasa yang hidup di Indonesia bisa memunculkan beragam pula aktivitas kebahasaan, baik oleh penuturnya maupun oleh media yang digunakan. Oleh karena itu, dalam pembelajaran bahasa Indonesia ada yang disebut dengan jenis-jenis bahasa, ada yang disebut dengan ragam bahasa. Konsepnya berbeda. Ragam itu merupakan variasi dari sebuah bahasa. Jenis artinya berbicara tentang bahasa yang berbeda. Contoh konkret, di Indonesia ada bahasa Aceh, ada bahasa Jawa, ada bahasa Minang, ada bahasa Batak, ada bahasa Kawi, ada bahasa banyak sekali. Itu namanya jenis-jenis bahasa yang ada di Indonesia. Namun ketika kita berbicara persoalan ragam, kita berbicara pada satu bahasa. Misal, kita berbicara ragam bahasa Indonesia, yang dibicarakan adalah bahasa Indonesia. Terjadi variasi di sana. Apa yang dimaksud dengan variasi itu? Ada varian terhadap bahasa yang sama tadi. Kalau kita berbicara variasi bahasa Aceh, maka yang dibicarakan cukup tentang bahasa Aceh. Ada varian. Varian itu bisa muncul karena media yang digunakan, karena tujuan yang ingin disampaikan, juga karena si penuturnya. Nah, kita lihat bagaimana orang-orang berbahasa Indonesia. Saya mau ambil contoh begini. Ada seseorang berkata, kemarin saya sudah datang ke rumahmu, tidak ada kamu, yang ada itu masmu. Satu kalimat dengan bahasa Indonesia, sahabat, bukan bahasa Jawa. Itu bahasa Indonesia. Sekarang kalimatnya sama atau
sangat persis sama, perbedaannya tipis sekali. Begini cara mereka mengungkapkannya. Kemarin aku sudah datang ke rumah kau, tak ada kau di rumah, yang ada abang kau. Apakah ini menurut Anda bahasa Batak? Bukan, masih bahasa Indonesia. Ada varian, karena yang mengucapkannya itu kemungkinan orang yang berasal dari Sumatera Utara. Bandingkan dengan orang Aceh yang berbahasa Indonesia. Kemarin aku udah datang ke rumah ke, gak ada ke, yang ada bang ke. Menarik sekali kita belajar ini, sahabat belajar sekalian semuanya. Bahasanya sama, bahasa Indonesia. Tapi ada yang mengucapkannya itu, ada yang orang Jawa, ada yang orang Sumatera Utara atau dikenal dengan suku Batak, ada orang Aceh dan ada orang-orang lainnya. Nah, ada varian di sini. Varian ini mulai dari warna suara, mulai diksi atau pilihan katanya. Lihat tadi, orang Jawa mengatakan masmu. Kemudian orang wilayah Sumatera mengatakan abangmu, abangke kata orang Aceh. Salah-salah bukan abangke, bangke. Masa iya yang dicari seseorang yang ditemukan bangkai? Baik, sahabat belajar semuanya. Ini bentuk varian dalam sebuah bahasa. Makanya bahasa di samping jenis ada yang disebut dengan ragam atau variasi. Nah, konkretnya variasi itu bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, karena pengaruh media yang digunakan. Kita tahu bahwa bahasa sebagai alat komunikasi punya media pengantarnya. Ada media yang kita ucapkan secara lisan, ada media yang kita tuliskan. Nah, media lisan dan media tulisan ini punya variasi. Ketika kita mengungkapkan sesuatu secara lisan, cenderung lebih singkat. Pilihan kata yang kita gunakan to the point. Tetapi ketika kita menggunakan secara tulis, cenderung lebih panjang. Karena ada sesuatu yang ingin kita jelaskan dengan bahasa-bahasa ragam tulis tadi. Terjadi variasi. Perhatikan mahasiswa yang minta izin atau siswa yang minta izin kepada gurunya untuk tidak datang belajar besok pagi. Lewat telepon, tapi secara lisan. Assalamualaikum Pak, atau selamat pagi Bu. Mohon izin Bu, besok saya tidak bisa hadir belajar karena ada halangan, ada keluarga yang musibah. To the point. Atau bahkan lebih singkat. Bu, mohon izin saya tidak bisa datang ya, ada keluarga musibah, mohon pengertiannya. Selesai. Tapi ketika permintaan izin tadi disampaikan lewat tulis, yang terhormat Ibu Pulan di sini dengan hormat berikut saya sampaikan bahwa saya bernama ini, NIM-nya ini atau nomor induk siswanya ini bla 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 dan seterusnya. Mohon izin untuk tidak bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian berhubung ada halangan keluarga kecelakaan. Panjang sekali penguraiannya. Ada ragam yang terjadi di sini. Ragam lisan dan ragam tulis. Satu, baru dari sisi media. Sahabat, variasi bahasa, ragam bahasa itu juga bisa terjadi karena situasinya. Situasi yang sedang kita alami. Katakanlah, ketika kita berada dalam situasi yang formal, sedang ada sidang, sedang ada acara di pengadilan, sedang ada upacara bendera misalnya. Ini adalah situasi-situasi yang formal. Bahasa yang kita gunakan harus formal karena situasi menuntut ragam formal. Nah, nanti kita akan bertemu dengan situasi semi formal. Bagaimana situasi-situasi ketika kita berada dalam kelas. Tidak seutuhnya proses pembelajaran itu kita lakukan secara formal. Bahasa yang kita gunakan bisa masuk semi formal. Baik, yang ketiga itu adalah ragam non formal. Baik, sahabat belajar semuanya. Situasi non formal itu membuat kita berbahasa dituntut oleh konteks, oleh apa yang sedang kita alami saat itu. Pasar merupakan situasi non formal yang sangat lazim kita alami. Pasar merupakan sebuah situasi non formal yang selalu dialami oleh semua orang. Dan di pasar, orang tidak mungkin bertanya, Bapak, berapakah 1 kilogram ikan ini? Terkesan sangat lucu. Atau Ibu, berapakah
satu ikat bayam ini, otomatis jika ini dilakukan, para pedagang, penjual yang ditanyai tadi tertawa. Atau kalaupun tidak tertawa, orang yang bertanya dianggap sudah sinting, dalam tanda kutip gila, berlainan, tidak normal, abnormal. Ini ragam karena pengaruh situasi. Nah, situasi formal, semi formal, non formal menuntut seseorang itu berbahasa dengan situasinya, sehingga muncullah istilah ada bahasa baik, ada bahasa benar, ada bahasa baik dan benar. Nah, konsep inilah yang harus kita ketahui bersama, bahwa bahasa baik merupakan bahasa yang digunakan sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Sedangkan bahasa benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah. Nah, baik sahabat, ragam bahasa berikutnya itu terjadi karena pengaruh si penuturnya sendiri. Manusia, saya, Anda, teman-teman kita itu merupakan penutur, orang yang menuturkan bahasa. Ternyata variasi bahasa juga bisa terjadi karena pengaruh si penuturnya. Nah sahabat, coba lihat seseorang mengungkapkan kalimat yang sama. Kita katakan terlebih dahulu ada seorang perempuan dan seorang laki-laki. Kita suruh dia mengungkapkan sebuah kalimat. Ini boleh diuji di rumah, boleh diuji di tempat belajar. Saya akan sekolah hari ini. Ini suara saya. Sahabat boleh uji coba juga dengan kalimat yang sama. Saya akan sekolah hari ini. Kemungkinan ada yang berbicara seperti itu. Yang perempuan terdengar lebih dengan suara keperempuanannya. Saya akan sekolah hari ini. Semuanya berbeda warna suaranya. Ini salah satu faktor bahwa bahasa bisa juga bervariasi karena pengaruh si penuturnya. Pengaruh karena individu si penutur, baik dari sisi warna suara maupun dari sisi kosakata yang dipilih tadi, ini disebut dengan idiolet. Nah, setelah ada idiolet, baru kita akan melihat si penutur itu berasal dari daerah mana. Nah, ini tidak berbicara individu. Ini kita sudah berbicara dalam lingkup wilayah, dalam lingkup daerah. Bahwa ada orang berasal dari Aceh, ada orang berasal dari Medan, ada orang berasal dari Jawa, ada orang berasal dari Jakarta, ada orang berasal dari Bandung, ada orang berasal dari Bali, dan seterusnya dan seterusnya. Baik sahabat, ternyata warna kedaerahan ini memunculkan variasi dalam berbahasa. Orang Aceh dan orang Bali cenderung mengucapkan T dan D-nya itu tebal ke atas. Huruf-huruf apikodentalnya itu kelihatan sekali. Tadi saya sudah datang. Ini orang-orang Aceh dan orang-orang Bali, T dan D-nya itu kental sekali, ke langit-langit. Ini ciri khas kedaerahan. Nah, orang Jawa ketika mengucapkan sesuatu yang berbunyi D tadi, dia terkesan ada huruf H yang muncul di sana. Tadi dari mana, Dok? Ada muncul seorang ada H setelah D itu. Nah, ini unsur kedaerahan yang muncul dalam variasi bahasa tadi. Nah, dengan warna suara orang Medan atau orang Batak tadi yang dalam tanda kutip disebut kasar, padahal tidak ada bahasa yang kasar, tapi hanya persoalan bahwa suara mereka lebih gembur. Nah, baik, sahabat, apabila variasi ini ditinjau dari sisi kedaerahan, dari mana asal si penutur, itu disebut dengan dialek, atau ada juga yang menyebutnya dengan logat. Berbeda dengan idiolet. Idiolet individunya, dialek kedaerahannya. Dan kedaerahan ini dia bisa masuk langsung ke daerah yang lebih spesifik atau yang lebih kecil lagi. Tadi saya berbicara dalam lingkup Indonesia, bahwa di Indonesia ada daerah Jawa, daerah Aceh, daerah Sumatera, Minang, Barat, dan sebagainya. Nah, kalau kita berbicara dalam lingkup internasional, ternyata bahasa Melayu itu juga mengalami dialek. Bahasa Melayunya orang Indonesia sama seperti yang kita lakukan saat ini, sama seperti Anda mendengarkan saya. Tetapi bahasa Melayunya orang Malaysia, saya diucapkan saya, mau kemana atau hendak kemana diucapkan nak kemana. Nah, ada tidak dialek lain dalam bahasa Melayu ini? Ada jawabannya. Ternyata bahasa Melayu orang Kelantan, bahasa Melayu orang Patani itu mengalami variasi lagi. Nah, saya kata orang Indonesia, saya kata orang Malaysia, sayo kata orang Patani. Begitu juga Kelantan. Nah, tangan kata orang Indonesia, tangan kata orang
Malaysia tange, kata orang Melayu Kelantan dan Patani. Ini variasi. Dari sisi lingkup internasional, satu rumpun Melayu punya variasi, punya ragam. Nah, internasional bervariasi, nasional bervariasi, dan kedaerahan yang lebih spesifik juga mengalami variasi. Saya ambil contoh orang Aceh. Orang Aceh, katakanlah orang Banda Aceh, itu pengaruh Indonesianya itu lebih kelihatan. Sehingga terkadang bunyi-bunyi S itu terdengar tipis sekali di lidah orang Banda Aceh itu. Nah, lun hae lunja atau sang hanjit lunja, kata orang Banda Aceh. Tapi Aceh bagian lain, sang hanjit lunja, S-nya lebih ke ujung lagi. Nah, saya ingin memberikan contoh yang lebih konkret begini. Kata saya dalam bahasa Aceh itu adalah lun apabila ditulis L-O-N. O yang pakai payung, makron. Lun. Tapi untuk orang Nagan Raya, dia tidak mengatakan lun, tapi len. Nah, orang wilayah Pasai Utara itu mengatakan long. Ini variasi, padahal maksudnya sama. Saya, lun. Tapi ada yang mengatakan len, ada yang mengatakan long. Nah, air dalam bahasa Aceh secara umum I dan E. Tapi orang Banda Aceh cukup mengatakan dengan satu huruf I. Banda Aceh besar ke wilayah ABG. Nah, ABG ini Aceh belah Gerute. Ini cukup dengan satu huruf I. Maknanya air. Secara umum wilayah Pasai tadi I. Nah, uniknya lagi khusus orang-orang Pidie terutama Kembang Tanjung itu iya. Sudah hampir menjema E-nya menjadi A. Iya. Nah, ini dialek kedaerahan membentuk variasi bahasa itu. Belum lagi berbicara irama kedaerahan. Aceh Selatan terkenal dengan iramanya. Ketika mereka berbahasa Aceh, aleh pagi-pagi, hana ada bakleun. Iramanya bergelombang. Aleh pagi-pagi, hana ada bakleun, balumpah leun. Ini orang Aceh Selatan. Sehingga ketika didengar oleh orang Aceh lain, orang Aceh Selatan berbahasa Aceh seperti itu, mereka tertawa, tersenyum. Nah, ada variasi. Lalu bahasanya lebih spesifik ke daerahannya. Di Aceh ada namanya bahasa Gayo. Bahasa Gayo merupakan bahasa populasi terbanyak kedua setelah bahasa Aceh di Aceh ini. Nah, ternyata orang Gayo Aceh Tengah Benar Meriah itu punya variasi bahasa Gayonya dengan orang Gayo luas. Apabila huruf S itu diucapkan oleh orang Benar Meriah dan Aceh Tengah. Mengapa Benar Meriah dan Aceh Tengah ini cenderung sama? Karena mereka pecahan dari Provinsi Indo Aceh Tengah. Lalu pecah menjadi dua, ada Kabupaten Benar Meriah, ada Kabupaten Aceh Tengah. Nah, kata orang Benar Meriah, kata orang Aceh Tengah, kusi male. Maknanya mau kemana. Tapi kalau kata orang Gaya luas, kuhi male. S tadi berubah menjadi H. Dijawab oleh orang Aceh Tengah, male kuso, mau ke sana. Dijawab oleh orang Gaya luas, male kuho, mau ke sana. Nah, ini variasi. Bahasa Jawa juga punya variasi. Bahwa bahasa Jawanya orang Jogja punya variasi dengan bahasa Jawanya wilayah lain. Nah, variasi-variasi ini apabila ditinjau dari sisi kedaerahan, sahabat belajar semuanya, ini disebut dengan dialek. Sudah dua dari sisi penutur, idiolek dan dialek. Ada yang ketiga, ini yang disebut dengan kronolog. Kronolog ini adalah variasi bahasa yang muncul secara kronologisnya itu karena pengaruh zaman. Makanya disebut kronolog. Ada kronologis pembentukan zaman di sana. Bahwa bahasa orang Indonesia pada tahun 30-an itu mengalami variasi dengan orang-orang tahun 50-60-an. Dan mengalami variasi dengan orang-orang sekarang. Bahkan kronolog ini kemunculannya itu boleh jadi karena zaman populernya tertentu. Katakanlah populernya artis tertentu. Nah, ketika populernya artis-artis seperti Syahrini, sesuatu, ya, orang memunculkan kosakata-kosakata seperti ini. Tapi berikutnya ketika masa artis tertentu tadi ini sudah tenggelam, muncul artis yang lain dengan gaya bahasa yang lain, dengan langgam yang lain, maka akan muncullah kosakata-kosakata yang ditiru oleh masyarakat dengan gaya entertainnya artis tadi.
Ini disebut dengan kronoleg, mengalami perbedaan. Baik, selanjutnya variasi bahasa juga terjadi karena pengaruh status sosial si penutur. Ini disebut dengan sosioleg. Ada status sosial penutur itu sebagai orang kerja di bank, ada sebagai pegawai negeri, ada sebagai nelayan, ada sebagai buruh kasar, ada sebagai tukang bangunan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, situasi kehidupan sosial si penutur ini membentuk variasi bahasa mereka. Coba dengar orang bank ketika berbicara dengan nasabah. Lembut sekali suaranya, nyaris tidak terdengar. Mbak, Mas, ada yang bisa saya bantu? Silakan. Oh ya, baik. Akan saya cek sebentar ya, mohon ditunggu ya. Pelan sekali. Nah, tiba-tiba yang datang mau cek rekening tadi, itu orang yang kerja di laut, nelayan. Mbak, tolong cek ini dulu. Wah, ini rekening ada masuk apa tidak? Bum, suaranya. Terjadi variasi di sini. Nah, orang-orang yang kerjanya semrautan melawan suara bising mesin, melawan suara bising angin, ombak, itu cenderung dengan warna suara yang besar, yang gembur. Tapi orang-orang yang bekerja sehari-hari itu di dalam ruang tertutup, punya AC, kedap suara, mereka sudah terbiasa, terbentuk situasi sosialnya itu dengan suara-suara yang lembut, yang kecil. Nah, sahabat belajar, variasi ini disebut dengan sosioleg karena status sosial si penuturnya. Baik, variasi bahasa berikutnya juga terjadi karena fungsinya, disebut dengan fungsioleg. Ada fungsi jurnalistik, ada fungsi sastra, ada fungsi-fungsi lainnya. Coba bayangkan, sebuah seminar, katakanlah ada seminar pendidikan, yang hadir di sana ada aktivis, ada mahasiswa, ada wartawan, dan ada yang unsur-unsur lainnya. Ada seseorang bertanya seperti ini, Pak narasumber, menurut saya pendidikan di negeri kita ini sudah jauh anjlok. Mutu pendidikannya sudah sangat rendah. Belum lagi kita berbicara tentang fasilitas pendidikan di daerah-daerah. Banyak sekali yang masih kurang. Ini semua harus kita benahi. Lalu Pak narasumbernya tinggal bilang, ya saya sepakat, ini sedang dibenahi oleh negara dan pemerintah. Selesai jawaban. Mengapa? Karena dia sedang menggunakan fungsi dirinya sebagai penutur saat bertanya. Bahwa dia adalah mahasiswa, bahwa dia adalah aktivis. Biar kelihatan aktivisnya, dia ungkapkan segala sesuatu itu panjang lebar, seolah-olah dia adalah pakarnya. Pertanyaan sederhana, bagaimana menurut Pak narasumber, Ibu narasumber? Narasumber tinggal bilang, ya saya sepakat dengan Anda. Selesai jawaban. Tapi coba perhatikan wartawan yang bertanya. Meskipun dia seorang tokoh sekalipun, meskipun dia seorang sarjana, apabila dia sedang memposisikan dirinya sebagai jurnalis, sebagai wartawan, bahasa pertanyaan itu singkat. Bagaimana menurut Bapak tentang pendidikan di negara kita? Narasumber harus menjawab. Karena pertanyaannya bagaimana, harus diuraikan. Apa yang harus dilakukan, Pak? Begini. Menurut Bapak peran pemerintah bagaimana? Singkat, padat, fungsinya sebagai jurnalis. Bahkan untuk segala sesuatu yang dia sudah tahu sekalipun, dia harus pura-pura tidak tahu. Karena fungsinya saat itu adalah jurnalis. Contoh, katakanlah ada sebuah gedung kebakaran. Katakanlah yang terbakar itu seperti yang terjadi tempo hari. Gedung KPK misalnya terbakar. Semua orang sudah tahu bahwa yang terbakar adalah gedung KPK. Lantainya lantai 3. Misal seperti itu. Nah, tapi jurnalis masih mencari narasumber. Dia gali lagi, Pak, apa yang terbakar? Oh, lantai 3 gedung KPK. Padahal saat itu si jurnalis ikut menolong. Katakanlah dia mungkin bantu menyiram-nyiram, bantu teriak-teriak. Masih juga bertanya lagi. Mengapa? Fungsinya sebagai jurnalis. Nah, baik. Ada ragam-ragam lainnya yang terjadi dalam proses kebahasaan kita. Ada yang disebut dengan ragam pendidikan. Ragam pendidikan ini masuk juga dalam wilayah disiplin ilmu. Bahwa orang-orang yang kuliah atau orang-orang yang berada dalam dunia kedokteran, mereka punya istilah tertentu untuk mengungkapkan sesuatu tertentu. Berbeda dengan orang-orang di luar ragam itu. Katakan saja bagi orang-orang kedokteran,
antara tangan dan lengan itu berbeda, antara kuping dan telinga itu berbeda. Tapi bagi kita masyarakat awam, masyarakat umum, kuping ini, telinga ini, selesai. Ah, kau tak ada kuping, ini juga maksudnya. Kau macam tak ada telinga, ini juga maksudnya. Bagi orang kedokteran, berbeda antara telinga dan kuping. Nah, ini yang disebut dengan ragam ilmu. Baik, sahabat belajar semuanya, variasi yang terjadi dalam dunia bahasa ini ternyata telah membuat ciri khas bahasa itu sendiri. Bahwa bahasa itu pada dasarnya adalah unik. Dan bahasa itu sangat universal. Nah, ini hakikat-hakikat bahasa yang sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Nah, sahabat belajar, pertemuan kita hari ini saya padai sampai di sini. Bahwa Indonesia kaya akan suku bangsa, kaya akan etnis budaya, kaya akan bahasa. Tapi kita disatukan oleh satu bahasa yang disebut dengan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Mari cintai bahasa Indonesia. Mari cintai bahasa Indonesia. Mari cintai bahasa Indonesia. Salam.